adik-adik semua. Bertemu lagi di sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sudah melindungi kita, memberikan kita waktu tidur istirahat tadi malam dengan baik. Yuk sama-sama kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama, kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk waktu ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati waktu sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami mau Tuhan jadi anak-anak yang dengar-dengarkan akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik sama kita, Kak Dina punya pertanyaan. Siapa yang sudah pernah melihat dan memperhatikan bintang-bintang waktu malam hari? Wah, kalau sedang tidak hujan atau sedang mendung begitu nggak kelihatan ya. Tetapi kalau langitnya cerah, itu pasti kelihatan bintang-bintang indah sekali. Siapa yang pernah ke Bukit Bintang? Ya, kedip-kedip gitu, indah sekali. Terus, siapa yang pernah lihat pelangi? Wow, pernah lihat pelangi ya? Bagus sekali. Pelangi itu warna-warni. Ya, indah sekali. Kalau siapa yang di rumahnya punya bunga-bunga? Wah, ada bunga-bunga. Nah, kalau bunga-bunga di rumah itu kan warna-warni juga. Apalagi bunga-bunga yang di Padang itu, kalau sudah tumbuh dan mekar, wah, indah sekali. Nah, kita mau memujikan lagu yang menceritakan tentang kasih Yesus itu sungguh indah. Bahkan lebih dari semua hal yang Kak Rina sebutkan 3 tadi, yaitu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang, lebih indah dari bunga di padang. Yuk, siap memuji Tuhan ya? Yuk, tepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Yeay, sudah sukacita ya. Memang Tuhan Yesus itu membuat kita bersukacita. Kita siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan ya, dengan memujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Siap-siap ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh oh. Ya, sudah? Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah siap, ayo kita berdoa dulu yuk. Ayo, mari kakak Abdi yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami cintai, terima kasih atas kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami di pada hari yang indah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang mau mendengarkan dan juga membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap pikiran dan juga hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya, sehingga kami dapat memberikan kasih kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Nah, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Yuk, Kak Abdi mau mengajak teman-teman adik-adik yang udah bisa membaca, mari kita membaca Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Kak Abdi akan bacakan untuk kita semua ya. Judulnya adalah Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu
ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Ya, berbahagialah adik-adik yang membaca dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang kenal nggak sama kakak ini siapa? Wah, sekitar 3 tahun yang lalu ya, Kak Abdi itu pernah loh pelayanan ke GKI Taman Majapahit. Nah, mungkin adik-adik udah lupa atau mungkin ada yang ingat dengan kakak. Ya, perkenalkan ya, kalau ada yang belum kenal nama Kak Abdi, nama kakak adalah Kak Abdi ya, Abdi Sabda Winedar. Wah. Nah, loh. Kok mati lampu sih? Jadi gelap, aduh gimana nih? Kak Abdi nggak bisa ngeliat dengan jelas nih. Wah, kasihan muka Kak Abdi jadi gelap banget. Wah, adik-adik yang di rumah jadi nggak bisa ngeliat Kak Abdi. Wah, Kak Abdi butuh cahaya dulu nih. Wah, adik-adik. Gimana nih? Mati lampu. Adik-adik, bantuin Kak Abdi ya, biar lampunya bisa nyala ya. Oke? Coba adik-adik di rumah yang sedang beribadah sekolah minggu, bantuin Kak Abdi ya. Kalau Kak Abdi hitung sampai 3, kita tepuk tangan bareng-bareng ya, biar lampunya nyala. 1, 2, 3. Wah, adik-adik di rumah pasti gak tepuk tangan nih. Wah, kalau begini ceritanya nanti adik-adik di rumah jadi gak bisa ibadah dengan baik nih. Oh, jadi gelap begini, gak bagus nih. Gak baik nih. Jadi gak bagus nih, adik-adik jadi gak bisa ngeliat apa-apa nih. Kak Abdi juga begitu. Jadi gelap banget nih, gak kelihatan. Bantuin ya, bener serius ya. Hitungan ketiga, tepuk tangan ya, biar kita bisa nyalain lampunya bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, gitu dong, bantuin Kak Abdi. Kan jadi lampunya nyala, kita jadi bisa ngeliat jelas. Adik-adik di rumah bisa beribadah dengan baik. Kak Abdi juga bisa ngeliat dengan baik. Jadinya nggak kehalangan kayak tadi, gelap gitu ya. Nah, wah, kebetulan banget nih. Tema minggu ini, sekolah minggu pada minggu ini bertemakan tentang Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah, adik-adik yang di rumah, pernah gak sih adik-adik juga ngerasa kayak tadi? Gelap, gak bisa ngeliat apa-apa gitu, mati lampu gitu, atau jalanan malam-malam kosong. Rasanya gak enak ya. Jadinya kita ngelihat kok sepi jalanan, gak bisa ngeliat apa-apa di depannya. Kalau misalnya kita mati lampu di rumah gitu ya, harus nyari HP biar nyalain flash gitu ya. Ataupun nyari senter gitu ya. Kalau yang punya senter harus nyari senter gitu, biar nanti kalau misalnya kita jalan di dalam rumah, di dalam kegelapan itu nggak nabrak tembok. Wah, kalau di dalam rumah mati lampu nabrak tembok kan sakit ya. Apalagi kalau misalnya sampai kesandung di tangga, wah ngeri banget. Kita butuh yang namanya adalah cahaya, adik-adik, sehingga jalanan yang gelap, penglihatan yang gelap dapat diterangi. Kita dapat melihat semuanya dengan baik. Nah, adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita ataupun Alkitab yang bacaan Alkitab yang sudah Kak Abdi baca tadi barusan menceritakan tentang Yesus yang sedang ngobrol-ngobrol nih sama ahli Taurat, yang berbicara bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus yang menunjukkan dirinya adalah sesosok terang. Bagi siapa yang mau percaya dan mengikut Yesus, jalannya tidak akan ada namanya kegelapan. Jalannya akan terus diterangi oleh Tuhan Yesus. Kak Abdi, apa sih dari tadi ini ngomong terang gelap? Aku nggak ngerti nih. Wah, terang itu adik-adik dan juga gelap, tahu dong namanya lawan ya. Kalau terang lawannya gelap, baik lawannya jahat gitu ya. Apa yang diceritakan oleh Tuhan ini
maksudnya adalah bagaimana ketika seseorang itu yang sebelumnya belum percaya Yesus diceritakan sedang mengalami namanya kegelapan. Perbuatannya tidak baik, perbuatannya selalu menyakiti orang lain. Perbuatannya ini bisa dibilang tidak akan diselamatkan. Namun adik-adik, ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus yang sudah berada di tengah manusia, Natal kemarin kita merayakan kelahiran Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, itu ingin menyatakan bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang tiap minggunya diceritakan yaitu Yesus, merupakan cahaya yang akan menerangi jalan kita, cahaya yang akan membuat kita menjadi sesosok pribadi yang lebih baik, adik-adik. Nah, contoh kegelapan. Nah, misalnya apa ya? Contoh kegelapan ya. Misalnya contoh kegelapan itu suka membuli. Wah, adik-adik di sini ada yang suka ngebully orang nggak? Di sekolah ataupun di sekolah minggu, ataupun punya adik, kakak ataupun sepupu. Wah, suka dibully. Adik-adik, itu merupakan suatu perbuatan kegelapan ya adik-adik. Kita nggak boleh namanya membuli, menyakiti hati orang lain, membuat orang lain jadi tersakiti, merasa tersinggung gitu. Itu merupakan perbuatan yang gelap adik-adik. Atau misalnya, ini lagi mau ujian misalnya, suka menyontek. Wah, sekarang kalau misalnya online misalnya, wah ini ngerjain online-nya di HP ataupun di laptop ataupun di PC gitu ya. Lagi ngerjain ujian kita nyontek gitu ya, udah buat catatan kalau misalnya sekolah online di rumah, ataupun buat catatan di sekolah kayak gambar di berikut ini gitu ya. Nah, itu perbuatan yang tidak baik juga adik-adik. Bagaimana kita tidak jujur, perbuatan yang dipenuhi dengan kegelapan adik-adik. Kita nggak boleh melakukan itu. Ataupun kita juga suka mencuri, suka mengambil hak orang lain, suka mengambil hak yang bukan milik kita, suka mengambil barang-barang orang lain. Itu tidak baik ya adik-adik, gak boleh dilakukan. Dan juga adik-adik, kita harus menjadi orang yang jujur, tidak boleh berbohong. Kayak Pinocchio, tahu Pinocchio? Wah, ini cerita dari kakak Abdi masih kecil banget. Pinocchio kalau misalnya berbohong, hidungnya jadi suka panjang ya. Nah, adik-adik, ini menunjukkan bahwa kita itu gak boleh juga berbohong. Kan berdosa. Berdosa itu merupakan salah satu sisi kegelapan. Kita tidak boleh melakukan hal itu ya adik-adik. Sehingga firman Tuhan yang mau berkata kepada setiap adik-adik dan juga Kak Abdi, ayo kita percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kita percaya, kita akan menjadi anak-anak dan juga muridnya adik-adik. Ketika adik-adik dan juga Kak Abdi sudah menjadi murid-muridnya, kita juga perlu namanya membagikan cahaya tersebut. Maksudnya apa? Bagaimana kita harus menjadi terang di dalam gelap. Seperti tadi, misalnya cahaya flash HP di dalam kegelapan. Emang dunia ini ataupun lingkungan kita tidak baik. Tetapi ketika kita sudah menjadi terang, kita membagikan terang tersebut, niscaya terang sekecil apapun pasti akan menerangi kegelapan yang gelap gulita. Kira-kiranya sehingga ketika kita berbuat baik kepada sesama, kita menjadi pribadi yang membagikan kebaikan bagi sesama, maka kebaikan itu juga akan terbagi kepada orang lain. Orang lain juga akan melihat kebaikan yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan akan menunjukkan bahwa ya, adik-adik dan juga Kak Abdi adalah murid Tuhan. Oh, ini loh muridnya Tuhan Yesus. Oh, ini loh anaknya Tuhan Yesus yang menjadi terang dan membagikan terangnya kepada sesama. Maka itu adik-adik, marilah kita percaya kepada Tuhan kita ya. Mari kita percaya pada Tuhan Yesus yang menjadi terang kita. Dan juga mari, yuk kita membagikan terang Tuhan Yesus kepada sesama. Dengan menegur teman, jangan mencontek. Dengan menegur teman, yuk jangan membuli. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling menerima semua orang.
Yuk, gitu ya. Mari kita juga harus menjadi pribadi yang jujur, jangan suka berbohong. Sehingga kita pun juga akan menjadi pribadi dan juga anak Tuhan yang kiranya menjadi penyebar kebaikan bagi diri kita dan juga bagi sesama. Bagi keluarga kita, papa mama, kakak ataupun adik, bagi juga kakak-kakak sekolah minggu, ataupun bagi lingkungan gereja, bapak pendeta atau ibu pendeta dan juga lain-lainnya, dan juga kepada teman-teman kita dan semuanya. Sehingga itu, yuk, mari kita menjadi terang dan membagikan terang itu kepada sesama. Karena Yesuslah yang menjadi terang dunia sudah hadir untuk menerangi setiap kita, dan kita perlu membagikan terang itu kepada sesama. Layaknya seperti lilin ya, yang kalau setiap malam Natal kita bagikan lilin gitu ya. Ayo kita bagikan lilin, terang lilin itu juga kepada sesama. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kapdi mau menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas kebaikan dan yang boleh kami dengar di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah firman ini menjadi firman yang tidak hanya kami dengar, tetapi firman yang boleh kami lakukan, yang boleh kami laksanakan di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Sehingga ya Tuhan, jadikanlah kami laskar Kristus yang akan membagikan terang, dan bukan laskar Kristus yang berbagi keburukan ataupun berbagi kejahatan kepada sesama. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan, terang-Mu selalu menerangi jalan kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat akan menunjukkan dan akan membuktikan bahwa kamilah murid-Mu dan anak-Mu yang sudah menyatakan dan juga bersaksi bahwa diri-Mu adalah terang dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan juga mengucapkan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.